Kasan itu kaskara. Kaskara itu teh yang berasal dari kulit kopi Oh, gitu. gitu. Jadi kita minum teh masih tetap rasa kopi. Kopi. Iya. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unan, senang sekali saya Duvira hadir dalam rangkaian podcast Unan Official yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini kita akan bincang-bincang seru bersama salah seorang mahasiswa berprestasi Unan yang aktif dalam bidang bisnis. Beliau jauh-jauh datang dari kampus 3 Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya. Mari kita sapa Mas Supriyanto. Halo Mas, Halo Kak. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya manggilnya Mas Supri, Mas Yanto atau siapa nih Mas? Mas Supri aja boleh Kak? Oke, Mas Supri. Gimana nih perjalanannya ke Padang? Aman Mas? Alhamdulillah aman walaupun ada rintangan dari rumah sampai sini kena hujan gitu, tapi kita masih tetap semangat gitu untuk kita saling cerita gitu. Oke, semangat berarti ya Mas. Iya. Kita bakalan sharing cerita seru sama teman-teman podcast Unan Official. Oke Mas, jadi saya baca nih di portofolionya Mas Supri. Iya. Mas Supri ini katanya selain sebagai salah seorang mahasiswa pertanian ya Mas, Mas Supri juga direktur di PT PTL Coffee Bean ya Mas, benar Mas? Iya Kak, alhamdulillah kita mulai bisnis itu di kopi dan sekarang udah naik level itu di perusahaan gitu. Boleh dong Mas ceritain gimana sih awalnya Mas bisa menjadi direktur di PT itu, kan PT udah lumayan besar ya Mas jangkauannya gitu. Awalnya sih kita coba-coba Kak. Awalnya itu di 2018 itu kita coba naikin kopi Solok Selatan gitu. Kita melihat ada potensi di sana, potensi di dunia pertanian. Alangkah baik kalau di dunia pertanian itu sama dengan kebutuhan utama dari manusia sendiri, itu pasti akan terus-menerus akan digunain. Apalagi kopi sekarang jadi dunia tren gitu bagi kaum muda, bahkan kaum mahasiswa lah, intinya mahasiswa gitu, itu tren. Pastinya bisa meningkatkan kesejahteraan dari petani. 2018 kita coba-coba riset gitu, kita main dulunya itu di kopi Robusta. 2018, 2019 kita main di Arabica gitu. Kita sempat down di 2019-2020 karena COVID, tapi 2021 kita naik lagi. Di akhir 2022 kita naikkan level kita dari UMKM sampai ke perusahaan. Oke, luar biasa. Jadi dari yang awalnya cuma UMKM, sekarang udah jadi PT gitu ya, Iya. udah jadi perusahaan. Dan itu ada rumah produksinya sendiri atau gimana itu Mas? Iya, kita ada rumah produksi. Tahun lalu di akhir 2022 kita launching namanya UMKM BSI gitu, support dari Bank Syariah Indonesia, juga Bank Sejahtera Indonesia Maslahat, support mereka untuk membuatkan gudang kopi dan penjemuran kopi berserta alat-alatnya. Selain di BSI, kita juga dapat support dari fakultas gitu, Fakultas Pertanian, juga jurusan budidaya perkebunan Kampus 3 Dharmasraya dan Kementerian Pertanian gitu. Luar biasa ya Mas, berarti udah dapat support dari Unan sendiri, juga ada disupport berarti ya Mas? Sudah Kak. Oke, Iya. luar biasa. Dan untuk pengelolanya sendiri itu selain Mas sebagai mahasiswa Unan, ada nggak mahasiswa Unan lain yang juga ikut bergabung bersama Mas gitu? Kalau untuk di tim inti itu nggak ada di Unan. Kebetulan kalau di tim ya tidak apa ya namanya Tim freelance luar, gitu freelance ya. gitu ya. Freelance itu ada di Unan gitu.
Kita juga selain kopi, kita juga memanfaatkan produk-produk turunannya. Kan kopi nggak hanya kopi yang bisa kita manfaatin, kulitnya juga kita bisa manfaatin. Itu ada namanya Kaskarati. Kalau nama brandnya Kaskara Andalas. Itu teman-teman kita di Unan baik ada jurusan tanah, budidaya perkebunan, juga anak kimia itu mengolah kasan gitu. Jadi kasan ini sendiri hasilnya tuh berupa apa ya Mas? Kalau coffee bean ini kan tadi kan berupa kopi ya Iya, nanti. Kalau kasan ini juga kopi atau gimana nih? Apa ya, kasan itu Kaskara itu teh yang berasal dari kulit kopi Oh, gitu. gitu. Jadi kita minum teh masih tetap rasa kopi. Iya. Oke, berarti semuanya termanfaatkan dengan baik juga ya. Mas? Termanfaatkan dengan baik. Nah, ngomong-ngomong tentang coffee bean tadi juga nih Mas. Yang diproduksi itu emang biji kopinya aja atau ada misalnya dari bubuknya gitu, atau emang pure bijinya aja gitu? Kalau kita produk akhir kita itu ada green bean, roasted bean, dan ground atau bubuk. Green bean itu biji mentah, roasted bean biji yang sudah disangrai, tinggal di grinder. Itu biasanya kan kalau coffee shop atau punya alat-alat, konsumen kita itu belinya roasted bean. Kemudian ada bubuk yang siap seduh, dan juga ada namanya drip pack. Drip pack itu nanti nggak tercampur lagi ininya Kak, antara bubuknya sama airnya itu nggak tercampur, jadi airnya aja yang keluar gitu, sama kayak teh celup lah gitu. Bener. Jadi udah lebih praktis juga ya Mas. Praktis. Selain kita bisa beli ya di coffee shop, kita juga bisa beli yang langsung seduh gitu ya Mas. Langsung seduh untuk di rumah Untuk gitu. di rumah. Biasanya kan kalau pagi-pagi kita ingin ngopi gini, ingin ngopi ala coffee shop. Tapi kalau coffee shop kan belum buka gitu. Jadi bisa beliknya drip pack gitu. Oke. Keren ya Mas produknya. Iya. Selain itu Mas, target pasaran dari PT El Coffee Bean ini kemana aja gitu? Kalau target kita ke depan itu ekspor. Alhamdulillah tahun kemarin kita bisa ekspor ke Jepang, walaupun itu belum dengan nama kita sendiri, masih bersama teman. Gabung kita jadiin satu, kita kirim gitu. Oke, kalau di Sumbar udah kemana aja nih Mas dikirim? Apalagi kan nih daerah Unan nih banyak banget nih coffee shop. Ada nggak masukin juga ke coffee shop daerah Unan kayak gitu? Ada. Kalau di Sumbar kita khusus Kota Padang itu ada 5 coffee shop kita menyuplai, dan coffee shop dan roastery biasanya. Kemudian juga ada di Padang Panjang, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Marketingnya itu dengan cara apa sih Mas PTL Coffee Bean ini gitu? Kita terobosan untuk marketing sendiri. Selain kita pakai ini marketplace gitu, juga sosial media, kita juga door to door. Kita langsung ketemui konsumen atau buyer, kemudian kita kasih sampel. Biasanya kalau mereka tertarik, ini bagus, mereka langsung ini kabarin kita. Iya, ini stoknya berapa gitu, dan kapasitas produksi berapa. Ntar mereka kalau deal langsung MOU gitu. Contohnya kayak kemarin kita baru kedatangan di awal tahun 2023 itu kedatangan bos Mayora yang punya Torabika. Kita juga udah kontrak sama mereka. Sekarang kita supply ke Mayora khusus untuk Robusta. Kalau grade-nya grade asalan, grade yang terakhir lah gitu. Tapi itu udah masuk gitu. Biasanya itu yang produksi adalah petani-petani lokal. Tapi kita juga bisa kolaborasi antara petani dengan kita sendiri gitu. Nah, Mas Supri ini kan udah jadi direktur juga, terus mahasiswa juga. Ada nggak sih Mas hambatan atau kendala yang Mas hadapi selama mengelola bisnis Mas ini gitu? Karena kan mahasiswa juga nih pasti ada penelitian lah, sidang akhir segala macem kayak gitu. Iya, kalau hambatan antara bisnis dengan kuliah gitu pasti ada hambatan. Terkadang kita juga dituntut di dunia bisnis atau pekerjaan kita harus konsisten gitu. Sedangkan kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studi gitu. Nah, mungkin
ya karena saya angkatan 2018, sekarang udah 10 semester gitu ya Kak. Jadi ada terlambat gitu untuk wisuda. Mungkin ya kita pasti ada hambatan gitu. Kadang kita ada pekerjaan keluar kota tapi juga harus kuliah gitu. Kadang kita minta ke kampus untuk apa ya namanya, minta ke keringanan gitu, dispensasi gitu, karena kita juga ikut lomba atau keluar kota untuk dunia bisnis gitu. Tapi kampus biasanya mensupport gitu, Support ya. mensupport kegiatan-kegiatan kita yang positif, baik untuk bisnis atau kemahasiswaan lagi, biasanya kampus mensupport. Berarti saat ini Mas Supri sedang penelitian ya berarti, atau sudah selesai penelitiannya? Sedang penelitian gitu. Dan penelitiannya masih terkait tentang Coffee Bean ini ya? Iya, masih tetap karena kan di kopi itu pasti ada limbahnya gitu. Dunia bisnis pasti semuanya ada limbah. Dunia produksi ada limbah. Kita penelitian dengan memanfaatkan limbah kulit kopinya untuk kompos gitu. Jadi dari kopi untuk kopi lagi gitu. Kita mengurangi nantinya pupuk-pupuk kimia gitu. Kenapa kita nggak gunain kulit kopi? Biasanya kan kalau petani itu kulitnya dibakar gitu. Kalau kita gunain untuk kompos gitu. Oke, berarti keren ya Mas. Di samping bisnis, penelitian juga jalan. Ya ibaratnya sekali dayung 120 terlampau nih ya Mas. Betul Kak. Banget sih Mas. Terus juga saya lihat nih Mas, tadi selain Mas menyebutkan di portofolio Mas juga saya lihat Mas tuh juga adalah orang yang aktif di organisasi ini ya Mas. Salah satunya menjadi ketua kelompok Tani Green Agro. Nah itu gimana tuh Mas ceritanya? Ada kaitannya nggak sih sama bisnis yang Mas jalani sekarang atau gimana gitu? Iya, tentu saja Kak. Kita kan ada 2 kelompok tani di bawah naungan kita. Ada PTL Coffee Farm sama Green Agro. Itu merupakan kelompok tani yang petani-petaninya itu punya kebun kopi gitu. Jadi mereka itu kita himpun untuk di bawah kelompok tani. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah khususnya untuk pupuk gitu, pupuk subsidi, itu kan harus ada kelompok tani. Kalau nggak ada kelompok tani mereka nggak bisa itu dapat pupuk subsidi. Selain itu juga kalau di pemerintah pastinya kalau ada pelatihan atau apa harus ada naungan kelompok tani. Nah, di situ kita buat untuk petani-petani kita himpun. Jadinya ada kayak legalitas, mereka ada legal gitu. Kemudian selain itu kalau di PTL Coffee kita ada program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan petani gitu, cara budidaya tanaman yang baik dan benar, kayak pemangkasan, pemupukan gitu, kita himpun di bawah naungan kelompok tani gitu. Oke, berarti dari cerita Mas tadi berarti ada PTL Coffee Bean ini dulu baru ada farmnya gitu ya Mas? Iya, karena kan kita melihat potensi itu ada, tetapi kalau di bawah gitu di sektor hulunya itu kita nggak benahi, sama aja di sektor hilirnya nanti juga berantakan begitu. Percuma ya? Iya, percuma. Karena apalagi sekarang kan pengaruh ini global warming, El Nino. Kita prediksi tahun ini untuk kopi itu akan turun 10% produksinya tiap tahun. Kemarin juga turun, maka berimbas pada produksi kopi di tingkat petani itu menurun, dan harga sekarang juga naik gitu. Mungkin teman-teman yang di roastery atau di coffee shop sekarang merasakan kopi mahal gitu jadinya, tetapi itu ada permasalahan gitu di tingkat petani juga di cuaca gitu Kak. Tapi kayaknya kalau misalnya kopi mahal berdampak juga dong bagi kita mahasiswa yang sering ke coffee shop buat nongkrong atau nugas sambil ngopi, ya nggak sih Mas, benar nggak? Betul Kak. Sebetulnya kopi itu dia mahal itu relatif karena dia prosesnya panjang gitu untuk sebuah kopi sampai ke tingkat coffee shop gitu, panjang, bisa berbulan-bulan. Contohnya kayak proses natural yang panjang gitu, itu natural itu di penjemuran itu bisa memakan waktu 1 bulan. Kemudian ditambah lagi nantiknya itu resting
itu bisa sampai 1 minggu. Habis itu baru disortir, dikupas kulitnya gitu, bisa memakan waktu 1 minggu. Berarti sampai ke coffee shop itu memakan waktu 1 bulan 2 minggu gitu. Makanya kopi itu mahal gitu Kak. Karena ada prosesnya sendiri gitu. Kalau yang kopi murah-murah itu ya kopi saset tadi, itu cepat, 2 hari atau 3 hari itu udah selesai, bisa dikirim, kita bisa jual gitu. Tuh, jadi wajar lah ya. Iya. Kopi-kopi yang dijual di coffee shop tuh emang harganya agak mahal gitu, karena prosesnya juga lama dan hasil yang diberikan kepada kita juga nggak kaleng-kaleng lah. Iya. Oke. Terus tadi saya juga meng-highlight dari pembicaraan Mas bahwasanya dari kampus juga mendukung ya segala aktivitas Mas sebagai mahasiswa dan sebagai pebisnis lah istilahnya gitu ya Mas. Dan apalagi untuk prestasi gitu. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain prestasi apa aja yang Mas raih dari sejak berbisnis? Dan tentunya ini kan Mas base-nya itu pertanian ya, kan pasti udah diajarin juga gimana sih basic-basic pertanian, dan itu Mas implementasikan di bisnis, terus pasti ikut lomba. Nah, lombanya apa aja sih Mas yang pernah Mas ikutin gitu? Kalau lomba, kalau antar kampus gitu ya Kak, kita pernah ikut lomba itu di Unri Expo, itu untuk business plan competition kita juara 1, kemudian best foto di Universitas Palembang itu apa ya namanya? Unsri. Oh ya, Unsri itu best foto. Kemudian Soil Fest itu di IPB kita juara 3. Kemudian antar kampus yang cuman 2 kampus nih kebetulan yang masuk itu BSI Maslahat Sociopreneur, itu cuman Erlangga sama Unan. Yang mengikuti, kita dapat juara 1 atau best inspiring gitu, inspirasi untuk orang-orang. Kemudian kalau di luar kampus gitu, kita kemarin tahun lalu kita dapat WUBI, Wirausaha Bank Syariah Indonesia berbasis syariah, itu yang digelar di Padang. Kemudian juga top 15 Coffee Nusantara itu di Jogja, itu kita nomor 15 besar, tetapi kalau untuk lelang kita nomor 7 se-Indonesia gitu. Dan itu juga didukung penuh sama Unan ya Mas? Iya, didukung penuh sama Unan. Dan maksudnya ikut lomba tuh Mas sendiri individu kah atau bersama teman-teman jurusan lain gitu, atau gimana gitu Mas? Kalau untuk antar kampus itu kayak di Unri, kemudian Unsri dan IPB itu kita tim. Tim. Sama teman-teman jurusan ya Mas? Sama teman-teman jurusan. Fakultas sih Kak. Fakultas ada ilmu tanah, kemudian budidaya perkebunan yang di kampus 3. Kalau yang ini, yang di BSI Maslahat itu kita individu. Kebetulan itu dari dulunya ini Kak, dari beasiswa Islamic Sociopreneur Development Program, yang sekarang udah transformasi jadi BSI Sociopreneur gitu. Nah, di BSI Sociopreneur tahun 2022 itu kalau nggak salah Unan dapat 5 orang mahasiswa yang masuk. 5 gitu. Beasiswa gitu. Itu alhamdulillah 5. Berarti positif banget ya, selain Unan mendukung, dampaknya juga kita dapat penerima beasiswa gitu ya. Iya, betul. Dan untuk teman-teman yang Mas ajak lomba itu dari kampus 3 aja atau ada nih yang dari kampus Padang juga yang join gitu? Kampus Padang join Kak, ilmu tanah yang di Padang itu join. Berarti jarak antar kampus gak mempengaruhi ya Mas, interaksi kita sama teman-teman di kampus Padang ini juga gitu? Enggak, kan sekarang dunianya digital gitu, apapun bisa dari gadget gitu. Oke, berarti tetap lah ya terjalin silaturahmi walaupun jarak nih Padang dan Mas Raya jauh banget. Iya, kalau tagline kita itu anak petani yang ingin memajukan dunia pertanian dengan menggunakan sistem bisnis itu sociopreneur, di mana kita sosial bersama masyarakat setempat gitu. Jadi kita dalam dunia bisnis itu
nggak hanya kita sendiri yang dapat memanfaatkannya, tapi juga ada masyarakat setempat, tetangga kita begitu, family kita itu ada dampaknya sendiri gitu. Baik itu kita memanfaatkan alamnya maupun yang enggak gitu. Kita juga di PTL Coffee Bean itu ada program itu namanya penghijauan gitu. Kita juga ada menghijaukan, apalagi kita hidup di kaki Gunung Kerinci gitu ya Kak. Pastinya kalau masyarakat setempat itu menebang hutan secara liar gitu, nantinya juga dampaknya sama kita. Nah, di situ kita juga coba menanam kayak durian gitu, alpukat gitu untuk mencegah terjadinya longsor gitu. Emang bener-bener anak pertanian banget ya Mas Supri ini berarti. Iya Kak. Oke, jadi mungkin nih pesan buat temen-temen ya kali ya Mas, temen-temen mahasiswa atau yang nonton nanti podcast Unan Official ini, apa sih harapan Mas buat teman-teman pertanian lainnya atau teman-teman mahasiswa lah umumnya, untuk kedepannya gimana gitu kan? Bisa nih mereka contoh Mas Supri nih, saya aktif sebagai mahasiswa, aktif juga di luar kampus, sebagai pebisnis juga. Ada nggak pesan Mas buat teman-teman yang lain gimana gitu? Kalau untuk pesan untuk teman-teman semua gitu, kebetulan kita masih sekarang duduk di mahasiswa, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya begitu. Kalau kita ini kalau mahasiswa itu banyak relasinya gitu, kita juga nantinya akan terjun dunia pekerjaan. Ada dua dunia pekerjaan, kalau nggak kita yang membuatnya atau kita yang mencari pekerjaan. Untuk teman-teman masih duduk di mahasiswa gitu, banyak teman-teman bisa membuka lapangan pekerjaan begitu, banyak akses nantinya di sana. Bukalah dunia pekerjaan itu dengan memanfaatkan potensi lokal gitu, banyak kok teman-teman bisa buka gitu, apalagi kalau khusus di dunia pertanian itu banyak gitu, kayak padi dan lain-lainnya, itu kan bisa kita itu kan gitu. Kita kembangkan lagi. Iya, kita kembangkan lagi. Oke. Mungkin terakhir nih ya Mas, ada nih dari teman-teman Sobat Unan Official yang pengen nih beli produknya PT PTL Coffee Bean ini. Gimana sih bisa cari informasinya Mas gitu? Ya, kita ada di marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu, bisa cari Putra Tunggal atau PTL Coffee gitu, atau di Instagram kita namanya PTL_Coffee, atau bisa hubungi WhatsApp kita gitu di 0852 7442 6739. Nanti akan dihubungi sama teman-teman kita gitu. Oke, gitu. Selain ini Kak, selain kita ini kalau nanti teman-teman berminat gitu atau nanti mengunjungi bagaimana sih caranya dari biji kopi sampai siap seduh gitu, bisa ke tempat kita nantinya gitu. Untuk belajar di Solok Selatan, kita free gitu. Pesan buat teman-teman mahasiswa Unan dari Mas Supri, siapapun yang mau belajar tentang proses pembuatan biji kafenya lah ya Mas, dari awal sampai bisa diseduh, boleh datang langsung ke Solok Selatan. Iya, Solok Selatan. Atau bisa menghubungi dulu Mas Suprinya gitu boleh. Teman-teman. Oke, terima kasih Mas Supri sudah sharing bersama kita di podcast Unan Official, dan tentunya sangat luar biasa ya pengalaman Mas Supri ini, selain menjadi mahasiswa, menjadi pebisnis juga gitu. Ya kayak istilah tadi lah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Iya Kak. Oke, Sobat Unan Official, demikianlah bincang-bincang seru kita bersama Mas Suprianto yang merupakan mahasiswa pertanian di Kampus 3 Unan di Kabupaten Dermasraya. Saya Dufira Sabila dari Humas dan Protokol Universitas Andalas mengucapkan terima kasih. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Demikianlah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.